Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana serangga tampak lebih besar di beberapa bagian dunia? Contohnya di Australia dan hutan hujan Amazon. Kedua tempat ini terkenal karena punya beberapa serangga merayap terbesar dan paling menyeramkan. Ada apa dengan titik-titik aktivitas serangga ini? Kehangatan berperan dalam pertumbuhan serangga, tapi itu bukan satu-satunya faktor yang berperan. Kamu nggak akan menemukan serangga sebesar itu di padang pasir, misalnya, meskipun cuaca panas. Rahasia sebenarnya terletak pada akses ke air. Di lingkungan tropis dan subtropis, biasanya ada banyak air yang berarti ada persediaan makanan ringan yang lezat sepanjang tahun. Ngomong-ngomong soal makanan ringan, disinilah menariknya. Lingkungan yang hangat dan basah menciptakan kondisi yang sempurna untuk prasmanan serangga, yang memungkinkan serangga untuk tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini juga berlaku untuk tikus. Lihat saja hewan pengerat raksasa yang hidup di kota-kota, di mana mereka bisa berpesta dengan semua jenis sampah dan sisa makanan. Untuk serangga, tempat yang sempurna biasanya ditemukan di dekat Khatulistiwa, di tempat-tempat seperti Amerika Tengah dan Selatan, sebagian Afrika dan Asia, dan Australia Utara. Coba lihat yang satu ini. Ia istimewa bukan karena ukurannya yang besar. Manusia jarang melihat serangga ini. Ini adalah ngengat kayu dan terlihat di sebuah sekolah di Australia. Sekolah ini dekat dengan hutan hujan. Ngengat ini memegang rekor sebagai ngengat terberat di dunia. Ngengat ini memiliki lebar sayap yang mencapai 23 cm. Di Australia, ada sekitar 60 spesies ngengat kayu. Namun, nggak ada yang sebesar ngengat kayu raksasa ini. Para siswa sudah terbiasa melihat banyak hewan di sekolah, seperti kalkun semak, koala, dan ular. Namun, menurut kepala sekolah, melihat ngengat kayu adalah hal yang baru. Ketika kita mulai berbicara tentang serangga di Australia, sulit untuk nggak menyebutkan laba-laba. Laba-laba sangat besar. Sekali lagi, ini semua berkat iklim yang hangat dan sumber makanan yang melimpah di padang semak Australia. Seperti kebanyakan hewan berdarah dingin, laba-laba cenderung tumbuh lebih besar di tempat yang lebih hangat. Iklim Australia, terutama di bagian utara dan tengah, panas dan lembab, menjadikannya lingkungan yang sempurna bagi laba-laba untuk tumbuh dan berkembang. Laba-laba juga sensitif terhadap suhu, sehingga iklim yang lebih hangat memberi mereka waktu yang lebih lama untuk tumbuh sebelum bereproduksi. Padang semak yang luas di Australia menyediakan lebih banyak serangga untuk dimangsa laba-laba, sehingga mereka menjadi lebih besar dan lebih kuat. Dari laba-laba kepiting hingga laba-laba pemakan burung Australia dan laba-laba pemburu. Meskipun terlihat menakutkan, sebagian besar nggak berbahaya bagi manusia. Kita bisa tenang sekarang. Jadi bagaimana cara orang Australia menangani laba-laba besar tanpa menjadi gila? Maksudku, ini negara yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 spesies laba-laba. Orang Australia memperlakukan laba-laba dengan hormat meskipun ada kasus gigitan laba-laba. Mereka sadar makhluk ini nggak bermaksud menakut-nakuti orang. Mereka adalah komponen ekosistem yang tak tergantikan. Ketika ada laba-laba di rumah, mereka akan memanggil ahlinya kalau nggak ada yang cukup berani untuk menangkap laba-laba tersebut dan membawanya keluar. Berikut ini adalah beberapa hewan yang tampak aneh dari Australia. Harus kuakui beberapa terlihat menyeramkan dan beberapa terlihat keren. Yang satu ini adalah siput hot pink. Siput ini punya warna pink cerah yang mencolok, yang diyakini sebagai adaptasi terhadap lingkungannya. Makhluk ini adalah salah satu spesies langka dan terancam punah. Kamu hanya bisa menemukannya di satu tempat, Taman Nasional Gunung Kaputar. Letaknya di dekat hutan yang terisolasi di sebuah gunung berapi. Serangga adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di beberapa bagian tertentu di negara ini. Seseorang sedang memotong rumput dan sebuah kejutan menunggu mereka. Mereka menemukan ini, serangga setinggi 35 cm. Dan orang ini berbaik hati mengisi bak mandi burung pada hari yang panas. Kemudian mereka menyadari burung-burung gak mendekati bak mandi tersebut. Mereka bertanya-tanya mengapa dan memeriksanya. Ternyata, halo,
Selanjutnya ada serangga raksasa dan masih hidup. Kenapa ini mengejutkan? Karena itu dinyatakan punah hampir seabad yang lalu. Kukira ia kembali dari sisi lain. Itu adalah serangga tongkat Pulau Lord Howe alias lobster pohon. Serangga raksasa ini berukuran sekitar 15 cm dan biasa menyebut tempat ini sebagai rumah mereka. Tapi tikus hitam punya rencana lain. Hewan pengerat ini menyerbu pulau ini, melahap semua yang ada di hadapannya termasuk serangga tongkat yang malang. Pada 1920, serangga-serangga ini secara resmi dinyatakan punah, tapi seperti yang sudah ditakdirkan, mereka kembali lagi lebih dari 40 tahun kemudian di Bowls Pyramid, sebuah tumpukan laut vulkanik yang terletak 20 km jauhnya. Namun, inilah kejutannya. Serangga tongkat yang baru dan lebih baik ini terlihat sedikit berbeda dari nenek moyang mereka, membuat para ilmuwan kebingungan. Bertanya-tanya apakah mereka adalah yang asli. Setelah melakukan penyelidikan ilmiah dan tes DNA, keputusannya sudah keluar. Mereka adalah spesies yang sama. Dengan perbedaan genetik kurang dari 1%, makhluk pemakan tumbuhan ini siap untuk kembali ke tanah air mereka. Kami akan membawa pengalaman merayap yang menyeramkan ke tingkat yang lebih tinggi. Di Australia, ada seekor kelabang yang akan membuatmu bergidik. Aku juga harus bilang hewan-hewan ini aktif di malam hari. Bisakah kamu membayangkan terbangun dengan salah satu kelabang sepanjang 15 cm merayap di kakimu? Pernahkah kamu melihat serangga yang terlihat seperti keluar dari film fiksi ilmiah? Baiklah, mari kukenalkan pada tongkat berjalan Australia. Kalau kami menunjukkan gambar dari serangga merayap yang menyeramkan ini, kamu mungkin akan berpikir kami jago Photoshop. Tapi enggak, serangga tongkat ini benar-benar nyata. Sulit dipercaya makhluk yang tampak aneh seperti itu bisa benar-benar ada di alam. Hal ini menunjukkan betapa luar biasanya dan membingungkannya alam. Coba bayangkan, kamu sedang berjalan-jalan di kebun, mengurus urusanmu sendiri. Ketika tiba-tiba kamu berjalan dengan wajah menghadap ke jaring yang lengket. Sebelum sempat panik, kamu melihat pelakunya, seekor laba-laba penenun bola taman. Makhluk nokturnal ini mungkin terlihat menakutkan dengan tubuhnya yang besar dan berbulu, serta tanda berwarna merah coklat hingga kuning. Tapi untungnya mereka nggak berbahaya bagi manusia. Bahkan keberadaan mereka di sekitar kita bisa menjadi hal yang baik karena membantu mengurangi hama serangga seperti nyamuk. Jaring mereka benar-benar keajaiban alam, kuat dan hampir nggak terlihat, dengan area tangkapan yang luas untuk mangsa. Dan kalau kamu nggak sengaja merusak jaring mereka, jangan khawatir. Mereka biasanya akan menyadari hal itu dan pindah ke tempat lain. Jadi, silakan nikmati tamanmu, tapi hati-hati dengan penenun bola taman yang licik itu. Lihatlah makhluk Australia yang besar ini, si kecoa burrowing. Tidak seperti kecoa terbang yang mengganggu, mereka nggak bersayap dan nggak dianggap sebagai pengganggu. Mereka punya peran penting dalam ekosistem, mengunyah daun-daun yang jatuh dan mendaur ulang bahan organik lainnya. Kamu mungkin akan menemukan mereka bersantai di liang yang nyaman. Faktanya, mereka adalah satu-satunya kecoa yang diketahui punya tempat tinggal di bawah tanah yang permanen. Kecoa ini bisa dibilang selebriti di Brisbane, di mana mereka bahkan dipelihara sebagai hewan peliharaan. Subjek selanjutnya adalah ngengat Hercules. Makhluk kecil ini hanya bisa ditemukan bersantai di Papua Nugini dan Australia bagian utara. Sekarang yuk bahas kenapa ngengat Hercules begitu mengesankan. Sebagai permulaan, ngengat ini sangat besar. Ngengat ini punya lebar sayap 27 cm, menjadikannya ngengat terbesar di seluruh Australia. Gak hanya itu, sayapnya punya luas permukaan, menjadikannya yang terbesar di antara serangga yang hidup. Sungguh mengesankan. Dalam hal penampilan, ngengat Hercules sebagian besar berwarna coklat keemasan dan putih, dengan bintik-bintik tembus pandang pada keempat bagian sayapnya. Warna dan polanya nggak terlalu berbeda antara jantan dan betina, tapi jantan punya ekor yang lebih panjang dan kurus pada sayapnya. Hal yang menarik dari jenis hewan ini adalah kamu nggak akan pernah tahu kemana mereka akan terbang. Apakah mereka akan mendarat di bahumu atau pohon di sebelahmu? Pernahkah kamu menemukan serangga raksasa? Kalau ya, apa yang kamu lakukan? Ceritakan pengalamanmu ya.